Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga tetap semangat ya belajar di rumahnya. Oke, materi kita hari ini adalah tentang sendi. Ada yang tahu apa itu sendi? Persendian itu adalah hubungan antar tulang. Jadi antara tulang yang satu dengan yang lainnya ini, itu di tengah-tengahnya disebutnya adalah sendi ya. Nah, sendi itu dibagi lagi menjadi 3 bagian berdasarkan sifat geraknya. Jadi ada yang namanya sinartrosis, ada yang namanya amfiartrosis dan diartrosis. Oke. Sendi yang pertama adalah sinartrosis atau sendi mati. Nah, sendi mati ini artinya bahwa persendian itu atau hubungan antar tulang itu tidak terjadi pergerakan sama sekali ya. Untuk sinartrosis itu dibagi lagi menjadi 2, yakni sinfibrosis dan juga sinkondrosis. Untuk sinfibrosis itu berarti sinartrosisnya atau bagian tulangnya itu dihubungkan oleh jaringan ikat serabut ya. Contohnya itu tulang-tulang penyusun tengkoraknya. Coba kamu bayangkan ya tengkorak kita, apakah mungkin antara tulang-tulang itu, tulang dahi dengan tulang baji dengan pipis bisakah bergerak? Tidak mungkin kan? Nah, itu artinya sendi mati, tidak mungkin terjadi pergerakan sama sekali ya. Kemudian sinkondrosis. Nah, sinkondrosis ini artinya sinartrosis itu bagian tulang-tulangnya dihubungkan oleh tulang rawan atau kartilago ya nama lainnya. Sinkondrosis ini juga sama ya, bagian sinartrosis sendi mati berarti tidak terjadi pergerakan sama sekali. Dia terletak di bagian sini loh Pintar. Tulang dada sama tulang rusuk ya. Gak mungkin terjadi pergerakan antara tulang dada sama tulang rusuk ya. Itu artinya sendi mati ya. Yang pertama sudah kita lalui, sinartrosis sendi mati. Sekarang yang kedua, amfiartrosis atau sendi kaku ya. Sendi kaku ini artinya bahwa persendian itu atau hubungan antar tulang itu mungkin terjadi pergerakan tapi sedikit sekali ya. Contohnya itu antara tulang betis dengan tulang kering ya di bagian sini. Nah, bagian kaki ini ada tulang betis sama tulang kering, atau di tangan tulang pengumpil sama tulang hasta. Ada terjadi pergerakan tapi sedikit sekali. Bisa kita bayangkan ya, misalnya kita gerakan kayak gini. Ini sebenarnya antara tulang hasta dan tulang pengumpil itu bergerak. Kita nggak bisa sih ngelihatnya, tapi ada terjadi pergerakan sedikit sekali di sini ya. Nanti kamu bisa cek coba sendiri gerakan bagian tanganmu. Ini sebenarnya ada terjadi pergerakan sedikit sekali. Namanya adalah amfiartrosis, sendi kaku ya. Yang ketiga adalah diartrosis atau sendi gerak. Nah, namanya juga gerak, berarti persendian ini terjadi pergerakan ya, gerakannya bebas ya. Nah, sendi gerak ini dibagi lagi menjadi 5 bagian. Ada sendi pelurus, sendi engsel, sendi putar, sendi pelana, sama sendi geser ya. Coba kita cek satu dulu ya. Yang pertama kita coba sendi peluru ya. Sendi peluru itu merupakan persendian yang memungkinkan terjadinya pergerakan ke segala arah ya. Ke segala arah itu maksudnya bukan yang muter-muter ya, tapi bisa ke kiri, bisa ke kanan, ke depan, ke belakang ya. Contohnya itu antara ini ya, tulang gelang bahu sama tulang lengan atas nih ya. Misalnya kayak gini, coba ya Ibu. Nah kan bisa ke depan, kemudian tanganmu juga bisa ke belakang, bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan ya. Jadi bisa gerak ke segala arah, itu maksudnya ya. Bisa ke kiri, ke kanan, ke depan, dan juga bisa ke belakang ya. Itu yang artinya sendi peluru, terjadi gerakan ke segala arah. Oke, lanjut yang kedua, sendi engsel. Nah,
Sendi engsel pasti pernah dengar kan apa itu engsel? Ya betul. Yang sering ada di jendela atau di pintu. Nah, berarti pergerakan yang terjadi hanya satu arah aja. Ada di mana? Ada di sini. Ya, contohnya ya, di siku ya. Cuma satu arah aja. Nah, cuma bisa ke atas, tapi nggak bisa lagi diturunkan ke bawah, nggak bisa digeser ke kiri, nggak bisa digerakkan ke kanan, cuma bisa naik ke atas, satu arah aja, ya. Coba kalau kamu cek, misalnya jendela kamu bisa dibuka, kemudian ditutup lagi, bisa nggak ditarik ke dalam lagi misal? Nggak bisa, ya. Selain di siku juga ada di lutut ya, nih di lutut. Lututmu cuma bisa dibengkokkan ke belakang, tapi nggak bisa ke depan. Ya, tuh ke depan nggak bisa, cuma bisa ke belakang aja. Yang ketiga, sendi pelana. Sendi pelana memungkinkan terjadinya pergerakan dua arah. Contohnya itu ada di tulang ibu jari dengan telapak tangan ya, nih. Ibu jari dengan telapak tangan, kayak gini pergerakannya, nih ya. Bisa kayak gini, nih, kemudian kayak gini, nih. Kalau kamu lihat ini kan seperti kayak pelana kuda kan, makanya disebut sendi pelana. Nah, kayak gini ya. Nih, sendi pelana. Kemudian sendi putar. Nah, kalau sendi putar, ya udah pasti ya. Itu adalah persendian yang memungkinkan pergerakan yang berputar. Jadi bedakan ya antara sendi putar dengan sendi peluru ya. Sendi putar itu memungkinkan pergerakannya bentuknya memutar. Kalau sendi peluru tadi bergerak ke segala arah ya. Kalau arah kiri, kanan, depan, belakang ya. Nah, kalau sendi putar berarti terjadi perputaran. Contohnya itu ada ini bagian sini tulang atlas sama tulang tengkorak. Biasanya kalau olahraga kan kayak gitu. Nah, itu yang namanya sendi putar ya. Tulang atlasnya, tulang atlas ini di bawah dari tengkorak kita itu ada tulang atlas namanya. Lanjut, yang terakhir untuk sendi gerak kita adalah sendi geser. Nah, sendi geser ini memungkinkan terjadi gerakannya juga bergeser. Berarti adanya itu contohnya di sini, ruas-ruas tulang belakang. Belakang kan kita tahu ruas-ruas tulang belakang itu misalnya kalau kita membungkuk, nah di sini tulang-tulang belakang kita ini ruas-ruasnya agak bergeser, jadi agak ibarat per, nah merenggang, merapat. Ya, kalau gini dia kembali merapat. Kalau kita misalnya membungkuk, nah itu tulang-tulangnya seperti merenggang, ya ruas-ruasnya yang merenggang. Oke, itu materi kita hari ini tentang sendi. Kalau ada pertanyaan nanti kita lanjutkan di WA. Oke, semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.